Halo, jumpa lagi bersama saya Maya Sariningsi dalam materi SPLDV, Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Ini adalah materi atau bab terakhir dari semester ganjil. Di sini kita akan membahas apa sih SPLDV itu, bentuk SPLDV itu yang bagaimana, 3 metode penyelesaian SPLDV, kemudian membuat model masalah dari SPLDV atau masalah dalam kehidupan sehari-hari yang bisa diselesaikan dari SPLDV ya. Kemudian kita bahas dulu apa sih SPLDV. Jadi SPLDV itu adalah sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan itu apa? Sistem persamaan adalah himpunan persamaan yang saling berhubungan. Kemudian variabel itu apa? Variabel merupakan nilai yang dapat berubah-ubah. Jadi variabel. Persamaan linier itu apa? Suatu persamaan yang memiliki variabel dengan pangkat tertingginya adalah 1. Jadi tidak boleh bentuknya misal X plus Y sama dengan 7 misalnya. Itu bentuk SPLDV ya. X plus Y sama dengan 7. Nggak boleh bentuknya X kuadrat ditambah Y sama dengan 7. Nggak boleh. Jadi dia derajatnya atau pangkat tertingginya itu adalah 1. Nggak boleh lebih dari 1. 2 pun nggak boleh. Cukup 1 berhenti ya. Oke, SPLDV merupakan suatu sistem yang terdiri atas dua persamaan linear yang mempunyai dua variabel. Jadi dia cukup hanya memiliki dua variabel. Oke, SPLDV itu melibatkan dua persamaan ya. Oke, sebuah persamaan linear memiliki komponen yang meliputi variabel, koefisien, dan konstanta. Variabel adalah nilai yang dapat berubah-ubah. Koefisien adalah bilangan yang berada di depan variabel. Dan satu lagi ada konstanta. Konstanta adalah bilangan yang tidak diikuti oleh variabel. Jadi variabel itu berupa huruf. Koefisien adalah angka yang selalu berdampingan dengan variabel. Apabila angka tersebut tidak ada variabelnya, maka disebut konstanta. Jadi perlu diingat bahwa persamaan linear satu variabel memiliki karakteristik sebagai persamaan dengan pangkat tertinggi dari semua variabel dalam persamaan adalah 1. Jadi di sini lihat contohnya. Ini adalah SPLDV ya. 3x plus 2y sama dengan 12. Enggak boleh SPLDV 3x kuadrat ditambah 2y sama dengan 12. Enggak boleh. Enggak boleh berpangkat lebih dari 1. Mentok di 1. Oke, perhatikan ini ya. Saya punya contoh yang mana sih SPLDV, mana yang bukan SPLDV. Jadi contoh pertama ini bukan SPLDV nih kata saya tadi. Nah nggak boleh ada X kuadrat ini nih pangkatnya. Itu derajatnya lebih dari 1 ya. Nah contoh SPLDV ini seperti ini. 2X plus 5Y sama dengan 14. 3A tambah 4B sama dengan 24. Jadi sama sekali nggak boleh ada pangkat. Saya nggak boleh lebih dari 1 pangkatnya. Jadi bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel itu adalah AX plus BY sama dengan C. C adalah konstanta. Oke, terdapat beberapa cara atau metode untuk menyelesaikan permasalahan terkait SPLDV. Jadi metode tersebut diantaranya adalah substitusi. Substitusi itu penggantian ya, artinya penggantian. Metode eliminasi, eliminasi itu artinya menghilangkan. Dan ada metode grafik. Selanjutnya, hasil dari metode-metode ini pasti itu dinyatakan dalam bentuk pasangan pengurutan. Jadi X, Y. Balik-balik lagi koordinat ya. Oke, pertama saya akan menjelaskan metode substitusi atau metode penggantian. Jadi di sini saya memiliki persamaan. Nanti saya selesaikan soal ini dengan 3 metode ya. Soal yang sama dengan 3 metode. Di sini saya akan menggunakan metode substitusi. Saya ada persamaan pertama itu 2x plus 3y sama dengan 8. Dan 3x plus y sama dengan 5 itu untuk persamaan duanya. Oke, di sini saya akan menggunakan metode substitusi. Langkah pertama, jadi kalau substitusi itu ada 5 langkah ya.
Ada 5 langkah kalau substitusi. Langkah pertama, mengubah salah satu persamaan menjadi bentuk Y sama dengan AX plus B atau X sama dengan CY plus D. Jadi, misal kita ambil salah satu persamaan ini, terserah mau persamaan pertama atau persamaan kedua, itu terserah ya. Pokoknya kita ambil persamaan salah satu dari ini. Tapi dengan syarat langkah pertama kita ubah bentuknya ke seperti ini. Nah, Y sama dengan AX plus B. Kalau kita lihat di sini persamaan satu maupun persamaan dua yang kayaknya enak diubah itu adalah persamaan kedua. Karena kenapa? Y-nya dia sendirian, gak ada koefisien. Jadi enak kita mindainya. Ya. Jadi 3X plus 5 plus Y sama dengan 5. Kita ubah ke Y sama dengan. Jadi 3X-nya pindah ke 5. Pindah ke 5, positif pindah jadi negatif. 5 dikurang 3X. Sudah bentuknya seperti ini. Langkah kedua, substitusikan bentuk Y tadi yang didapat. Y sama dengan 5 dikurang 3X. Pada persamaan pertama. Persamaan pertama tadi berapa? 2X plus 3Y sama dengan 8. Kok kenapa Bu tidak ke persamaan kedua? Karena persamaan kedua di langkah pertama sudah digunakan. Jadi, maka untuk langkah kedua kita ambil persamaan pertama. Ya, kita masukkan nilai Y sama dengan 5 dikurang 3X. Jadi gantikan posisi Y ini dengan 5 dikurang 3X. Contohnya seperti ini. Oke. Oke, masuk ke tahap ketiga, selesaikan persamaan sehingga diperoleh nilai si X-nya. Jadi kita masukin, oke, kita proses. Jadi 2X ditambah 3 dikali 5 dikurang 3X. Jadi 5 dikurang 3X itu dari mana? Dari langkah pertama. Y sama dengan 5 dikurang 3X. Nah, pernah persamaannya 2X plus 3Y, Y-nya itu adalah 5 dikurang 3X, maka gantikan Y dengan 5 dikurang 3X. Kita kalikan 3 kali 5 itu 15, 3 dikali negatif 3X itu min 9X. Kemudian kita kelompokkan X sama-sama X, konstanta sama-sama konstanta. Jadi 2X dikurang 9X sama dengan, nah 15-nya pindah mendekati 8. Kalau pindah positif jadi negatif, jadi 8 dikurang 15. 2 dikurang 9X itu negatif 7X sama dengan 8 dikurang 15 itu negatif 7. Oke, jadi X sama dengan 7 dibagi 7. Minnya kemana Bu? Min bagi min habis. Positif hasilnya. X sama dengan 1. Oke, langkah keempat, substitusikan nilai yang didapat X tadi. X tadi kan dapatnya 1 ya. Maka kita substitusikan ke salah satu persamaan, bebas mau yang persamaan pertama, kedua. Di sini saya pilih persamaan pertama ya. Kita masukkan, kita gantikan nilai si X ini dengan angka 1. Jadi 2X plus 3Y sama dengan 8, maka masukkan X-nya langsung dengan 1. 2 dikali 1 ditambah 3Y sama dengan 8. 2 kali 1 itu 2 plus 3Y sama dengan 8. Prosesnya sama. Kita dekatkan konstanta sama-sama konstanta. 8 dikurang 2 itu 6, maka Y sama dengan 2. Dapat 2 dari mana? 6 dibagi 3, 2. Oke, jadi pasangan urutannya itu adalah X-nya tadi dapatnya 1, Y-nya tadi dapatnya 2. Maka 1,2 karena HP itu 1,2. X, Y. Oke, kita gunakan metode eliminasi. Nah, kalau metode eliminasi itu langkahnya ada 4. Langkah pertama menyamakan salah satu koefisien. Jadi kalau eliminasi itu kita menyamakan angka yang di depan variabel dengan cara mengalihkan konstanta yang sesuai. Contoh nih, kita mau menghilangkan apa dulu? Mau menghilangkan si X kah atau si Y kah? Kayaknya enak langkah pertama kita menghilangkan si Y. Jadi kita kalikan, Y yang persamaan pertama itu 3, persamaan kedua itu 1. Maka
kita kalikan, kebalikan. Kita mau ngilangin si Y ya. Jadi kita buat si Y itu sama angka koefisiennya. Nggak bisa 3Y sama Y. Nanti nggak habis, harus sampai habis. Jadi terpaksa 1 dan 3 ya, dikalikan 1 dan 3. Jadi 2 kali 1, 2, 3Y kali 1, 3Y, 8 kali 1, 8. 3X kali 3, 9X, Y kali 3, 3Y, 5 kali 3, 15. Jadi bentuknya seperti ini. Oke. Langkah kedua, hilangkan variabel yang memiliki koefisien sama dengan cara menambahkan atau mengurangkan kedua persamaan. Jadi untuk di sini tandanya apa, negatif atau positif, itu dilihat dari yang mau kita hilangkan variabelnya. Di sini kita mau menghilangkan Y kan. Y-nya ini kebenaran di depannya itu tandanya positif semua. Maka di sini kita kasih tanda negatif biar Y-nya hilang. Jadi 3Y kurang 3Y kan habis. Nah, 2X dikurang 9X itu min 7X, 8 dikurang 15 itu negatif 7. Negatif 7 bagi negatif 7 itu X sama dengan 1. Langkah ketiga, ulangi lagi langkah yang kedua tadi. Jadi kita ambil persamaan kedua ya. Jadi kita lihat di sini persamaan ini. Kita kan tadi menghilangkan si Y, sekarang kita nak menghilangkan si X. Kalau kita nak menghilangkan si X, maka kita harus menyamakan koefisien si X-nya itu. Di sini lihat koefisiennya berbeda ya, ada 2, ada 3. Maka kita kalikan silang saja. Jadi si 2 kalikan 3, 3 kalikan 2, nanti sama-sama 6X. Diproses sama kayak tadi ya. Karena 6X ini bernilai positif, maka di sini kurang. Apabila dia berlawanan tanda, maka di sini positif. Maka dapatlah Y-nya sama dengan 2, X sama dengan 1. Maka himpunan penyelesaiannya 1,2. Oke, next kita yang terakhir ke metode grafik dengan soal yang sama. Angka pertama menggambar kedua grafik itu menentukan titik potongnya pada sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita misalkan nih. Misalkan kalau X-nya 0, jadi di sini kita misalkan X-nya 0. Jadi 2 kali 0 kan 0. Jadi 3Y sama dengan 8. Maka Y sama dengan 8/3. Nih, benar kan? 8/3. Kemudian contoh berikutnya, kok bisa ada 4 di sini? Nah, berarti kita hilangkan si Y-nya jadi 0. 3 kali 0 itu 0. 2X sama dengan 8. Maka X sama dengan 4. Jadi 4,0. Sama ini juga persamaan 3X plus Y sama dengan 5. Maka misalkan si X-nya 0 dan si Y-nya 0. Kalau X-nya 0 maka Y-nya hasilnya 5. Kalau Y-nya 0 maka X-nya hasilnya 5/3. Sudah dapat? Kemudian kita gambar di bidang koordinat kartesius. Oke, berdasarkan gambar dapat diketahui bahwa titik potong berada pada X-nya 1, Y-nya 2, jadi 1,2. Oke, ini untuk soal cerita. Jadi kalau soal cerita ini kita harus baca dulu ya. Soal di sini, seorang tukang parkir mendapat uang sebesar 17.000 dari 3 buah mobil dan 5 buah motor. Sedangkan dari 4 buah mobil dan 2 buah motor ia mendapatkan 18.000. Jika terdapat 20 mobil dan 30 motor, banyak uang parkir yang ia peroleh adalah. Nah, jadi di sini kita lihat, tentang ceritanya tukang parkir dengan kendaraan. Kendaraannya apa aja? Ada mobil dan motor. Maka kita misalkan tarif parkir per mobil itu si X, tarif parkir per motor itu si Y. Sehingga dapatlah
Jadi yang pertama, seorang tukang parkir mendapat uang sebesar 17.000 dari 3 buah mobil dan 5 buah motor. Dari kesepakatan awal mobil itu X. Jadi 3 buah mobil 3X dan 5 buah motor. Maka 5Y sama dengan 17.000 duitnya tadi. Kemudian, sedangkan dari 4 buah mobil dan 2 buah motor ia mendapat 18 juta. 4 buah mobil tadi X, 4X ditambah 2 buah motor, maka 2Y sama dengan 18.000. Oke, next. Kalikan persamaan dengan 4 dan persamaan kedua dengan 3. Hal ini digunakan untuk membuat salah satu variabelnya sama. Jadi sini saya gunakannya eliminasi ya. Eliminasi dan substitusi gabungan. Di sini saya mau menghilangkan si X. Maka kalau mau menghilangkan si X, saya harus samakan nilai koefisiennya. Oke, sini saya tukar silang. Yang atas dikalikan 4, yang bawah dikalikan 3. Dikalikan semua, 3X kali 4, 12X. 5 kali 4 itu 20. 17 kali 4 itu 68.000. Terus kemudian dikurangkan. Kenapa dikurangkan? Karena kita mau menghilangkan si X ya. 12X kurang 12X kan 0. Jadi 20 dikurang 6 itu 14Y. 68.000 dikurang 54.000 itu 14.000. Maka Y sama dengan 14.000 dibagi 14 itu 1.000. Maka nilai Y-nya 1.000. Substitusikan nilai Y sama dengan 1.000 itu ke salah satu persamaan. Misal di sini saya ambil 3X plus 5Y sama dengan 17.000. Maka 3X plus 5 gantikan Y-nya dengan 1.000. Jadi 5 dikali 1.000 itu 5.000 sama dengan 17.000. Kita pindahkan si 5.000 ini ke sebelah 17.000. Pindah positif, pindah jadi negatif. Ya. 17.000 dikurang 5.000 itu 12.000. Maka X sama dengan 12.000 dibagi 3. 4.000. Jadi hasil yang diperoleh adalah uang parkir mobil itu 4.000. Jadi satu mobil duit parkirnya 4.000. Uang parkir motor itu 1.000. Jadi uang yang diperoleh untuk 20 mobil dan 30 motor itu kaliin aja. Kalau duit parkir mobil tadi kan 4.000, berarti 20 dikalikan 4.000. Kalau motor tadi 1.000, jadi 30 kali ke 1.000, 30.000. Jadi jawabannya C, yaitu 110.000. Oke, thank you for watching. Semoga Anda mengerti. See you next. Kita kalau ketemu tatap muka. Kalau ada tugas yang belum kumpul, tolong dikumpulkan ya. Oke, bye. Semangat belajar online.